Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Yang pertama, anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini juga Allah masih memberikan kita kesempatan dan berbagai macam nikmat hidup. Ya, masih hidup kita sampai detik ini, itu merupakan nikmat yang tak terhingga nilainya. Nikmat hidup ini mungkin banyak orang yang melalaikannya. Ya, banyak mungkin orang yang baru merasa betapa berharganya hidup setelah dia merasakan mati. Jadi mumpung kita masih hidup, syukuri nikmat itu. Nikmat sehat, betapa banyak orang yang tak bisa menikmati kesehatannya, tak bisa merasakan betapa enaknya sehat itu kecuali setelah dia terkapar. Ya kan? Tak usah pada sakit parah, sakit bisul saja pun banyak bisul itu banyak. Tahu Ustaz kenapa? Di absen. Asal di absen enak ada mati Ustaz. Ayo maradi bisul banyak kan bisul. Sakit bisul saja pun sudah banyak kenikmatan yang tak bisa kita rasakan. Tak bisa belajar, susah makan, ya kan? Duduk saja pun sulit. Dia kalau di sebelah saja, kalau dua-duanya kanan kiri, tak numpuk saya berjaga. Itu baru bisul. Bagaimana pula kalau yang lain-lain yang lebih parah? Nah, jadi kadang-kadang nikmat sehat ini tak terasa sama kita kecuali setelah kita sakit. Maka selagi sehat syukuri, banyak-banyak memuji Allah. Ya. Kemudian hidup, masih hidup alhamdulillah, sehat masih sehat. Hidup dan sehat ini tak berguna kalau tak ada nikmat iman, nikmat Islam. Nah, jadi alhamdulillah secara kasat mata kita yang hadir di masjid ini masih merasakan semuanya. Ada nikmat hidup, alhamdulillah. Ada nikmat sehat, alhamdulillah. Ada nikmat iman, alhamdulillah. Betapa banyak orang hidup, orang sehat tapi tak beriman, ujung-ujungnya hanya menjadi, kalau sampai meninggal dunia tak juga mendapatkan hidayah, hanya akan menjadi kayu bakar api neraka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih enak lagi jadi lembu kalau hidup tak beriman. Kenapa? Lembu begitu dipotong selesai, mati dimakan orang selesai, tak ada yang merasakan apa. Kalau manusia hidup penuh dengan kenikmatan, punya akal tapi tak beriman, begitu mati, naudzubillah wal iyadu billah, mati dalam kekafiran, akan dibangkitkan suatu saat dalam keadaan yang tak tergambarkan deritanya. Kekal di neraka, khalidina fiha wal iyadu billah. Kalau bisa kita ini satu detik pun jangan hendaknya masuk neraka. Satu detik saja pun jangan. Bisa kita bayangkan macam mana kalau orang masuk ke neraka dalam keadaan kekal, tak pakai keluar. Maka syukurilah kalau kita masih hidup, sehat dan Allah berikan keimanan. Nah,
Jadi kalau sudah bisa kita bersyukur untuk nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat keimanan, maka insya Allah tak banyak lagi kita mengeluh. Jadi memang tema kajian singkat kita malam ini adalah bersyukur. Tak banyak lagi kita mengeluh. Ini kadang-kadang untuk permasalahan yang sepele saja pun karena kita kurang rasa syukur mengeluh. Ya, agak keras nanti ustaz-ustaz kita, umi-umi kita membangunkan ketika mau tahajud misalnya mengeluh. Diberikan hukuman yang mendidik mengeluh. Lauk kurang cocok mengeluh. Padahal di luar sana masih banyak orang yang tak mengharamkan lauk. Bisa saja makan sudah syukur, tak usah ada lauk. Jadi kita di sini serba lengkap, jangan mengeluh, walaupun kadang-kadang mungkin tak cocok. Karena kadang-kadang nikmat makanan itu tak bisa kita syukuri kecuali setelah kita susah makan. Ada yang pernah susah makan di sini? Belum ada, alhamdulillah. Ada yang pernah tak makan 2 hari? Jadi jangan pala nanti suatu saat Allah uji dirimu tak dikasih makan 2 hari baru bisa kau bersyukur. Ayo bayar dulu, walaupun cuma sambal ikan teri ternyata sudah sedap kali deh. Buktinya aku sekarang 2 hari tak pakai makan, jangankan ikan teri, nasi pun tak ada. Jangan sampai diuji Allah dulu kau dengan musibah yang seperti itu, baru bisa sadar kita akan nikmat yang selama ini kita lalaikan. Ya, perbanyak rasa syukur, maka hidupmu akan kau jalani tanpa terlalu banyak keluhan. Ya, imamnya lama kali Ustaz, menggeletar kaki awal Ustaz. Bersyukur karena masih ada orang yang tarawih di luar sana membaca Fatihah pun tak sompan, masih ini shiratal mustaqim, Allahu Akbar, kata imamnya rukuk sudah tamat. Kita di sini Allah berikan miniatur haramain. Allah berikan kita kesempatan luar biasa bisa merasakan atmosfer sebagaimana sholat tarawihnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Al-Fatihahnya dibaca dengan sempurna, tumakninahnya dilakukan dengan sempurna, rukun-rukunnya dilaksanakan dengan sempurna, ayatnya panjang-panjang bisa sambil murajaah hafalan, sempat awal membaca Al-Fatihah dengan tajwid yang baik dan benar. Syukuri. Ada masjid di luar sana, jangankan untuk mendapatkan imam seperti kita di sini, mendapatkan imam yang lulus Fatihahnya saja pun masih sulit. Tapi kadang-kadang kita lupakan itu nikmat itu. Kenapa? Karena tiap hari kita rasakan. Karena tiap hari kita rasakan nikmat itu, sehingga kadang-kadang gara-gara godaan setan tak nikmat lagi kita rasa, kita anggap itu malah membosankan. Nanti di luar sana begitu sulit rasamu beribadah, selezat ibadah yang kau laksanakan di sini, baru terasa betapa berharganya hari-harimu di pesantren itu. Banyak begitu kan? Kalau sudah tak ada nikmat itu baru terasa. Makanya banyak kadang-kadang kita tengok orang-orang yang udah mau tamat sekolah, rindu sekolah. Kapan lagi ya bisa kumpul? Kapan lagi ya bisa belajar? Giliran masa sekolah cabut. Giliran belum nak tamat begitu. Begitulah, memang begitulah manusia itu. Kadang-kadang kalau sudah enggak habis nikmat itu, sudah tak ada lagi dirasakan kenikmatan itu, barulah datang rasa rindu. Nah, kita jangan begitu. Kalau bisa kita ini selagi nikmat itu masih ada, disyukuri. Supaya apa? Supaya Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Pasti aku tambahkan. Kalau kau bersyukur, bertambah. Allah kasih hari ini ikan teri, syukuri, insya Allah besok ikan tambah.
Tahu ikan tapa? Atau ikan teri? Hah? Ya, syukuri iman yang ada. Hari ini Allah berikan kita masjid yang Masya Allah luar biasa. Syukuri. Berkat rasa syukur tuh semangat kita beribadah dalam masjid ini. Besok Allah kasih AC sehingga yang panas itu pun tak lagi terasa panas. Sehingga udah 3 juz pun 1 rakaat nyaman saja. Ya kan? Tapi syukuri dulu, jangan banyak mengeluhnya. Ingat dengan Ustaz, kunci kesuksesan seorang santri ketika dia pandai mensyukuri apa-apa yang sudah diusahakan guru-gurunya, orang tuanya. Kalau kau terlalu banyak mengeluh di sekolah ini, banyak mengeluh sama orang tua, sikit-sikit pada telepon, kurang uang jajan, sikit-sikit mengeluh, kau jam kali Ustaz nih, kau jam kali Ummi nih. Keluar kau dari pesantren ini tak ada yang kau bawa kecuali kebodohan. Karena orang yang banyak mengeluh, hidupnya tak akan berkah. Kalau tak berkah hidup di pesantren ini, apa yang mau kau bawa? Dan jangan sampai nanti begitu pulang dari pesantren ini, tamat dari pesantren ini, tak ada yang bisa kau hadiahkan kepada orang tuamu berupa ilmu. Ya, makanya Ustaz tekankan sekali lagi, jangan terlalu banyak mengeluh, banyak-banyaklah bersyukur. Tengok-tengok siapa yang tak seberuntung awak nasibnya. Bosan nak rasa di pesantren ini. Ingat-ingat dulu ada kawanku sama-sama testing tak lulus. Ya, capek awak rasa di pesantren ini. Ingat-ingat bahwasanya nanti keadaan di akhirat sana jauh lebih capek bagi orang yang tidak memanfaatkan hidupnya untuk menuntut ilmu agama Allah. Akan ditanya kan? Ditanya nanti, waktumu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Nabi pun sudah menegaskan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda begini yang bisa kamu begini, dibanting-banting supaya bisa tegak dalam menuntut ilmu. Kalau udah tua nanti, maupun kau kadang-kadang badan tak sanggup lagi. Yang biasanya memegang minyak wangi jadi memegang balsam. Sikit-sikit oles hidung, agak lama duduk sikit oles perut, agak lama togat sikit oles punggung. Yang biasanya mau bakaran, tahu bakaran? Tahu ya? Parfum yang lagi booming sekarang. Yang biasanya mau bakaran ketika muda, ketika tua bau Dewi Tunjong. Bangun lagi sepatah 2 patah kata, dihafalnya hadis itu sudah poning gambarnya sok oles. Kalau kamu sekarang menghafal 1 lembar saja pun masih ente, gampang ya kan? Asing manfaatkan masa mudamu itu. Dan ingat, masa muda itu masa keemasan. Ya, al-ilmu fi as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajar. Macam mana mengukir di atas batu? Macam mana? Payah atau tidak? Payah. Tapi begitu terukir, mudah-mudahan kalau tak pecah batu itu sampai kiamat tak berubah ukiran. Begitu juga dalam sekarang. Memang payah menghafal itu, payah. Lupa ulang dibalik, lupa ulang dibalik. Ingat pangkal hilang tongah, ingat tongah lupa ujung, ingat ujung hilang balik pangkal sama tongah, ulangi balik. Tapi begitu nanti ingat pangkal, ingat tongah, ingat ujung, pak, paku mati. Itulah nanti sampai atok-atok pun kau mau ingat itu, tak hilang dari kepala. Kalau udah masuk masa usia agak-agak 30 ke atas, macam Ustaz masih 20 sekian kan ya. Mungkin Ustaz-Ustaz yang di belakang sudah ada yang 40 ini ya. Kalau Ustaz masih 20 belum lagi.
Kalau ustaz yang lain yang sudah 30 ke atas, kalau duel sama kamu masalah hafalan, yang cobaan ustaz-ustaz kita dan gimana kamu? Kalah kamu, kalah 5 tiang kamu. Kasihlah misalnya 5 bait yang mau dihafal. Mungkin kamu butuh setengah jam, ustaz mungkin hanya butuh 5 menit. Hafal, cepat. Kan naqshi 'alal ma. Macam mana mungkin di atas air? Cepat tidak? Cepat. Tapi begitu sangkut yang 5 bait itu, jalan 5 menit kemudian tamat. Hilang. Sebagaimana air yang diukir, begitu tak bontok, begitu lenyap. Makanya kalau sudah tua waktu datang kesadaran untuk menuntut ilmu, bisa atau tidak? Bisa, tapi payah. Maka selagi masih ada nikmat masa muda itu bagi anak-anak ustaz sekarang deh, pergunakanlah masa muda itu sebanyak-banyaknya menghafal. Dikasih matan jurumiyah, giling. Dikasih matan alfiyah, kipas. Al-Quran apalagi pula sudah menjadi kewajiban. Dikasih hafal bulughul maram, tamatkan. Kacang itu semuanya. Selagi masih muda. Ada yang sudah hafal bulughul maram ini? Ada, yakin Ustaz. Buktinya begitu suruh dia menghafal matan jurumiyah, slow aja. Slow, oh udah hafal bulughul maram berarti. Karena waktu dia disuruh menghafal matan jurumiyah, dia geleng-geleng kepala aja, slow dia kan. Berarti itu tandanya hafal bulughul maram sudah. Ya, makanya kalau dikasih sekarang hafalan, jangan pakai tawar-menawar, giling terus. Nanti sudah tamat kamu dari sini, sudah beranjak dewasa, insya Allah kamu rasakan, inilah untungnya dulu aku bayar, dipaksa-paksa itu bangun tengah malam menghafal. Inilah untungnya bayar, waktu itu disuruh-suruh ustaz tuh aku bangun tengah malam untuk menghafal. Kalau sekarang belum kamu rasakan itu. Sekarang memang masanya lawan merasakan sakit, merasakan susah. Ingat, tak ada kesenangan kecuali didahului oleh kesusahan. Tengok orang yang memanjat gunung itu, mendaki gunung. Ada yang sampai rela berjalan berhari-hari untuk mencapai puncak. Kenapa direlakan orang bercapek-capek? Macam orang 60-an bisa tidur di rumah enak-enak, tapi direla-relakan berjalan kaki sekian puluh kilometer untuk mencapai puncak. Kenapa? Karena orang tuh tahu kalau sudah sampai nanti di puncak, walaupun capek berjalan berhari-hari, segala capek itu akan hilang, digantikan oleh pemandangan yang sempurna di puncak gunung. Begitu juga kamu sekarang ini, tidak lama, 6 tahun saja. 6 tahun kau susah-susah di pesantren kita yang tercinta ini, tamat kau nanti, kau pegang cakap Ustaz. Insya Allah kau rasakan nikmatnya menjadi orang yang punya bekal ilmu. Ya, jadi singkat cerita, Ustaz tak berpanjang kalam karena masih banyak lagi kegiatan kita. Mungkin nanti imamnya pun tak 2 juz 3 juz nanti, ya kan? Yang penting Ustaz tekankan bahwasanya nikmatilah segala nikmat yang ada dan perbanyak syukur. Jangan banyak mengeluh. Ya, jangan banyak mengeluh. Ustaz tekankan sekali lagi. Jangan banyak mengeluh. Belum ada apa-apanya. Sakit yang kalian rasakan ini dibandingkan sakitnya orang yang menyesal. Ya, maka sebelum menyesal, maka perbanyaklah bersyukur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz memohon maaf. Kepada Allah kita memohon ampun. Ustaz sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.